setelah itu kami afirmasi mereka, masukkan di kelas masing-masing untuk kita memberikan bekal dan namanya hypnosail. Oke. Hypnosail itu semacam kita ke sana itu memberikan slogan bahwa kita ini Power Rangers, Rangers Orange. Power Rangers Orange. Rangers Orange. Pemirsa, saat ini kita berada di BPBD Kota Makassar dan saat ini kita akan membahas hal yang sangat penting untuk kita semua. Bagaimana kemudian mewujudkan Kota Makassar yang tangguh, aman, dan siap menghadapi bencana. Untuk itu bersama saya Zara Sabita Suceng, inilah Pojok Publik, ruang aspirasi, ruang solusi. Nah, jadi pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Fadli sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar. Langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadli ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, di tengah cuaca Makassar yang kadang panas tiba-tiba hujan, alhamdulillah baik ya Pak, sehat? Baik, iya, sehat. Oke, sehat. Nah, jadi pemirsa, tentu dalam episode kali ini kita akan membahas bagaimana kemudian peran BPBD Kota Makassar dalam mewujudkan Kota Makassar yang tangguh, aman, dan tentu siap dalam menghadapi segala bencana. Dan tentu dalam episode kali ini kita akan membahas banyaknya program dan inovasi yang telah dan akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Makassar. Yang pertama kita akan bahas mengenai pemasangan sistem peringatan dini banjir ya Pak. Ini kan ada terkait dengan meluncurkan sistem peringatan dini berbasis digital di 3 sungai utama ya Pak. Mungkin boleh dijelaskan dulu terkait program ini Pak. Jadi saat ini salah satu upaya kita dalam hal kesiapsiagaan dan pencegahan, kita memasang suatu alat baru yaitu EWS, Early Warning System. Iya. Di mana kami sadar betul bahwa EWS ini sangat penting sekali. Iya. Karena besar kecilnya kerugian material maupun korban jiwa ditentukan oleh bagaimana kita bisa mendeteksi dini suatu kejadian. Iya. Nah, untuk itu kami memasang Early Warning System, suatu sistem deteksi dini tentang banjir. Iya. Di mana alat ini kita pasang di 3 sungai. Iya. Yang pertama di Kecamatan Manggala, Kelurahan Manggala, di Sungai Kajenjeng. Oke, Kajenjeng ya. Ya, itu sudah terpasang sekarang. Yang kedua itu di Kecamatan Birengkanaya, Kelurahan Katimbang, di Sungai Birinjene. Iya. Dan yang terakhir di Kecamatan Panakukang, di Kelurahan Telo, di Sungai Telo. Sungai Telo ya. Jadi semuanya itu ada 3 tempat kita, karena dan ke semua sungai ini bermuara ke Sungai Talo. Dan ini adalah 3 daerah yang memang kami perlu untuk bagaimana bisa mengetahui deteksi dini terhadap banjir. Alat ini dipakai ada beberapa gunanya. Pada saat mencapai ambang batas tertentu, yaitu kurang lebih 2.500 debit air, maka dia 2.500 ya Pak? Mengeluarkan sinyal. Sinyal itu berupa alarm peringatan kepada penduduk dengan sirene yang berbunyi, sehingga pada saat kapanpun saja, pada saat debit air mencapai ambang batas, maka dia akan berbunyi untuk sebagai peringatan dini kepada masyarakat untuk segera mengevakuasi baik barang-barang maupun keluarga dan sebagainya. Yang kedua, alat ini juga memberikan notifikasi langsung kepada kepada BPBD dalam hal ini sebagai penanggulangan bencana dan beberapa stakeholder seperti Dinas Sosial, Kominfo, Damkar, dan semua stakeholder kebencanaan yang ada di Kota Makassar. Termasuk juga Lurah Camat. Mendeteksi kepada mereka untuk
bagaimana saya bersiap. Jadi pada saat ada notifikasi kami langsung meluncur ke lokasi. Dan kami juga menginformasikan bahwa kami ada juga bentuk layanan pendekatan kepada masyarakat, yaitu kami punya karester di sana di Manggala. Jadi kami punya karester di 3 tempat bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pertama di Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Ujung Tanah. Jadi itu ada mereka posko 24 jam, anak anggota kami posko 24 jam. Tidak pernah putus. Jadi pada saat ada bencana mereka harus jadi yang paling pertama. Selalu ada pelayanan yang siap ya Pak. Yang paling pertama harus tiba di lokasi. Ya, seperti itu. Oke, nah terkait dengan pemasangan sistem peringatan dini banjir ini kan akan berbunyi ketika debit air mencapai 2.500 ya Pak? Iya, 2.500. Oke, dan dipasang di 3 titik utama. Iya. Ada tadi Kajenjeng, Biringjene, dan Talo ya Pak? Iya, Sungai Telo. Oke, nah ini kan banyak alat peringatan dini untuk misalnya banjir ya Pak, di daerah-daerah lain. Bagaimana sih sebenarnya kalau dari BPBD Kota Makassar merawat alat ini Pak? Karena biasa tidak berkelanjutan penggunaannya. Kalau dari BPBD Kota Makassar sendiri, perawatan alat ini agar bisa digunakan terus itu seperti apa? Ya, jadi pondasi atau keamanan alat ini kami buat sedemikian rupa sehingga tidak bisa diganggu. Nah, dan kami juga artinya ada pengawasan rutin kepada anggota kami untuk setiap hari. Dan yang paling penting kami kolaborasi dengan warga setempat untuk sama-sama menjaga alat ini terhadap kemungkinan apakah mungkin ada orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak dan sebagainya, ya kita bekerja sama. Karena kami juga membentuk namanya PRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Nah inilah yang membantu kami, dan beberapa relawan-relawan kebencanaan juga mereka aktif. Kita menghimbau mereka menjadi NGO yang bergerak dalam kebencanaan. Jadi Makassar ini tidak bisa ditanggulangi dengan BPBD aja. Iya, betul. Tapi perlu yang pertama peran serta NGO yang penggiat kebencanaan. Yang paling penting adalah kolaborasi masyarakat. Betul. Ya, masyarakatlah yang merasakan langsung bagaimana dampaknya, sehingga mereka bisa berkolaborasi dengan kami menjadi suatu relawan-relawan juga. Iya. Nah tentu dengan mereka mau menjadi relawan, kami memberikan pelatihan kepada mereka. Contoh mungkin ada kejadian, pasti ada masyarakat juga mau ikut serta. Nah boleh kamu ikut serta, anggaplah pencarian dalam hal korban tenggelam, boleh ikut. Tetapi mereka harus safety dulu. Mereka kita briefing dulu, terus mereka harus pakai alat pengaman juga, karena itu standar untuk penanggulangan bencana. Jangan sampai nanti pada saat pertolongan mereka yang celaka. Betul sekali Pak. Harus itu ada safety dan sebagainya. Jadi masyarakat memang juga diperbolehkan untuk turun langsung, tapi disiapkan juga ya, mereka disiapkan nggak langsung. Oke. Tentu juga masyarakat kita beri pelatihan sebelumnya. Beberapa yang mungkin yang punya jiwa-jiwa kemanusiaan kita ini. Oke. Nah menarik sekali ya pemirsa terkait bagaimana kemudian BPBD Kota Makassar terkait dengan peringatan dini banjir yang kemudian telah diterapkan pada titik-titik tertentu di Kota Makassar, dan juga tadi sempat dimention oleh Pak Fadli ada notif ya yang langsung diberikan kepada stakeholder terkait itu dari WhatsApp ya Pak? Ya, dari WhatsApp. Oke, jadi mereka bisa langsung mengambil tindakan setelah menerima notifikasi itu ya Pak? Betul sekali. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai penyusunan rencana kontingensi bencana 2025-2028 nih Pak. Ya, betul. Apa nih pendekatan terbaru yang digunakan untuk perencanaan ini dibandingkan periode sebelumnya nih Pak Fadil? Untuk rencana kontingensi tahun ini 2028, memang sebelumnya kita sudah ada. Untuk tahun ini kita fokus kepada banjir rob. Oke. Iya, jadi dokumen rencana kontingensi ini mencangkup beberapa ancaman bencana sebetulnya yang sudah kita lakukan, seperti bencana kekeringan, bencana banjir rob, bencana apalagi gelombang naik, terus ya paling penting adalah ini semua sudah tertuang sebenarnya dalam dokumen operasional BPBD dalam bentuk renja dan sebagainya seperti itu. Oke, bagaimana kemudian proses pelibatan publik nih Pak dan komunitas lokal dalam penyusunan rencana ini? Mereka terlibat tidak? Ya. Jadi justru karena mereka adalah yang kita beri layanan, mereka masih terlibat lah. Kita buat dengan apalagi semacam rapat-rapat. Mereka dihadirkan ya? Dihadirkan untuk bagaimana mereka melakukan. Kita juga bekerja sama dengan mereka dalam hal penanganan mungkin, dan termasuk juga
dan beberapa kajian-kajian mereka harus dilibatkan serta. Bukan cuma masyarakat, saya katakan tadi ya, termasuk juga beberapa NGO, penggiat-penggiat, relawan, ada mungkin PMI di dalamnya, ada juga Basarnas, ada juga BMKG juga di situ. Jadi memang menguatkan pada kolaborasi ya, karena BPBD tidak bisa berjalan sendiri juga ya Pak? Sesuai dengan fungsi kami BPBD sesuai Undang-Undang 24 tahun 2007, ada 3 fungsi BPBD. Yang pertama adalah fungsi komando, yang kedua fungsi koordinasi, yang ketiga fungsi pelaksana. Jadi, selain terjun langsung ke lapangan, pada saat tanggap darurat kami ambil alih komando. Jadi kami membawahi semua stakeholder kebencanaan, termasuk TNI Polri di dalamnya, termasuk Damkar, Dinas Sosial, dan semua NGO-NGO itu. Jadi pentingnya kolaborasi ya. Dengan beberapa stakeholder, komunitas, dan juga tentu masyarakat yang terlibat langsung dalam perencanaan itu. Program selanjutnya yang akan kita bahas pemirsa adalah Salama. Sekolah Aman Bencana. Ini adalah program edukasi kepada sekolah-sekolah terkait dengan menanamkan budaya sadar bencana sejak dini ya Pak. Sejauh ini sudah ada berapa sekolah nih Pak yang diberikan edukasi di Kota Makassar khusus? Ya, alhamdulillahnya saya mau informasikan dulu, kami punya 8 inovasi dan ada 3 inovasi unggul yang kami sekarang ikutkan dalam lomba. Alhamdulillah dalam waktu 3 bulan inovasi Salama ini berhasil masuk dalam nilai terbaik. Dalam jangka 3 bulan aja, saingannya mereka semua setahun. Tapi dalam waktu 3 bulan kami sudah bisa berkompetisi dan ikutkan serta dalam lomba inovasi IGA. Sekolah Aman Bencana ini ya? Jadi Salama ini apalagi sadar bencana, aman bencana dengan sistem hipnoterapi. Ya. Jadi saya mau katakan bahwa di BPBD ini ada 3 sebetulnya penanganan. Jadi orang katakan BPBD itu nanti kerja pada saat bencana. Saya mengatakan bahwa itu tidak benar atau kurang tepat. Kenapa? Karena pekerjaan paling banyak di BPBD itu adalah sebelum bencana atau kesiapsiagaan dan sebelum bencana ya pemirsa. Yang pertama adalah sebelum bencana, yang kedua saat bencana, yang ketiga adalah pasca bencana. Nah, pada saat sebelum bencana ini kami berpikir bahwa dengan jumlah korban terdampak di tahun sebelumnya sekitar 20.000 orang, anak-anak ya. Kami mengambil inisiatif untuk memikirkan solusi daripada kebencanaan ini. Nah, untuk itu kami membuat suatu inovasi dengan bernama Salama. Selamatkan anak lewat afirmasi aman bencana. Jadi kami berharap anak-anak ini bisa siap siaga dalam hal kebencanaan. Inovasinya, kebaruannya itu adalah sistem hipnoterapi. Jadi kami mengenalkan anak-anak tentang bagaimana pada saat bencana, bagaimana penanganannya. Mungkin pada saat gempa, tangannya dengan lagu kita buat, tangan dibuat seperti ini, menunduk. Atau pada saat kebakaran, harus merayap. Atau mungkin pada saat lain, kita juga memberikan mereka pengalaman baru dengan merasakan bagaimana evakuasi seperti naik, apalagi vertical rescue itu kan. Ada beberapa sebetulnya yang membuat, dan setelah itu ketika kami mengenalkan, dan mereka semua kita ajar dengan riang gembira. Jadi mereka semua antusias. Sekarang ini permintaan sudah banyak sekali, sudah lebih 100 sekolah yang meminta. Dan sekarang setelah itu kami afirmasi mereka, masukkan di kelas masing-masing untuk kita memberikan bekal dan namanya Hypnosail. Hypnosail itu semacam kita ke sana itu memberikan slogan bahwa kita ini Power Rangers Orange. Power Rangers Orange. Jadi Rangers Orange ini memberikan mereka pengalaman bahwa mereka diberi namanya itu Hypnosail, semacam perisai. Jadi pada saat bencana mereka senang-senang aja, mereka tidak panik, sehingga satu hal yang pasti saya katakan, deteksi ini sudah ada dan masyarakat melakukan dengan santai, dengan artinya protapnya sudah ada, penanggulangan kebencananya, mereka tidak khawatir lagi, dan mereka yang paling penting mereka tidak panik. Tidak panik ya? Bencana yang paling besar pada saat mereka panik, seperti kebakaran, berteriak kiri kanan, tidak melakukan apa-apa seperti itu. Kebencanaan ini kan sebenarnya yang paling penting adalah tidak panik. Dan mereka berikan pengetahuan kepada anak-anak ini pada saat bencana begini cara seperti itu, mereka mulai sudah tahu dan mereka tak akan terbiasa. Dan bahkan mungkin ya pada saat bencana datang ada deteksi dini, ada penanganan yang untuk anak-anak yang dilakukan tadi saya katakan dengan cara riang gembira. Mereka bisa lebih paham. Mereka tidak ketakutan lagi. Ada bencana, mereka mungkin senang-senang saja. Caranya seperti itu. Itulah bentuk
pendekatan kami ke masyarakat dengan hipnosel ini. Oke, jadi kuncinya tadi juga diajarkan kepada anak-anak jangan panik ya. Iya. Karena kalau udah panik hilang semuanya terkait apa yang sudah. Semua langsung blank, kepala hilang semua, nggak bisa lakukan apa-apa. Kadang terdiam saja, kena ini apalagi panik. Panik ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, langsung diam. Lalu kita latih mereka simulasi kebencanaan. Oh, mereka bisa. Karena satu hal kalau sudah terbiasa kita lakukan kan sudah ya seperti itu. Karena satu hal saya mau katakan juga bahwa bencana itu pasti datang. Tapi kita tidak tahu kapan. Yang kita perlukan sebagai masyarakat, sebagai BPBD, sebagai semua penggiat kebencanaan adalah kita harus siap siaga dalam kebencanaan dan tahu bagaimana cara penanganannya, itu yang penting. Bencana datang kapan saja kita bisa lawan. Jadi kita memang harus selalu mempersiapkan diri ya, karena kita tidak tahu bencana itu bisa datang kapan saja ya Pak? Betul. Oke, nah jadi program Salama ini sebenarnya menunjukkan keberhasilan yang sangat luar biasa ya, mengingat tadi ada permintaan dari 100 lebih sekolah untuk kemudian dilakukan edukasi. Nah pertanyaannya Pak, bagaimana kemudian memastikan kemudian program Salama ini terkait dengan inklusivitas bagi penyandang disabilitas Pak? Kami juga membuka ruang kepada semua stakeholder, semua relawan penggiat kebencanaan tentang bagaimana yang sesuai dengan visi misi Pak Wali Kota, inklusi untuk semua. Artinya kita harus memperhatikan semua. Nah, kami juga untuk kebencanaan ini kami rajin juga melakukan diskusi-diskusi dengan terutama dengan pihak Unhas atau dengan yang lain, karena ada hal yang sangat sebetulnya untuk yang sekarang kan sudah zaman teknologi informasi, ada Instagram dan sebagainya. Contoh aja, biasa kadang untuk orang-orang yang mungkin mohon maaf tuna buta seperti itu, mereka kadang cuma dengan suara. Di satu sisi suara Instagram mungkin real seperti itu, nyanyi-nyanyi seperti ini. Padahal ternyata kebencanaan. Banyak kan musiknya lain tapi ini. Iya betul. Dan itu juga mereka cuma mungkin mendengar. Terus yang kedua pada saat apalagi mereka juga diperlu pada saat yang tunarungu. Tunarungu mereka tidak bisa mendengar. Nah yang mereka perlukan adalah teks di situ. Iya betul. Kadang teks dengan bunyi berbeda, ya itulah sebetulnya harus kita ini. Dan saya katakan tadi kita membuka ruang kepada mereka bagaimana untuk perlakuan, karena perlakuan terhadap disabilitas ini kan beda juga perlakuannya. Beda, mereka beda. Sangat beda dengan ini. Jadi harus saat ini dalam kegiatan kami juga melakukan pelatihan khusus untuk disabilitas supaya mereka juga merasa tidak ini, bisa memahami lah tentang bagaimana apalagi kesiapsiagaan kebencanaan bagi disabilitas. Karena mereka pasti beda, mereka kan tidak mendengar, beda pasti perlakuannya. Jadi kita khusus memang buat tahun ini kita sudah 2 kali adakan pelatihan khusus disabilitas. Dan beberapa juga kita minta saran-saran dari stakeholder lain untuk bagaimana pada saat mereka kita melakukan pelatihan, bagaimana caranya penggiat-penggiat disabilitas itu kita undang untuk bicarakan seperti itu. Oke, jadi memang program Salama ini menunjukkan komitmen BPBD juga terhadap inklusivitas ya Pak? Iya, inklusivitas. Bagi teman-teman penyandang disabilitas. Nah, apakah kedepannya ada rencana perluasan mungkin untuk Salama ini bukan hanya untuk sekolah anak-anak mungkin ke perguruan tinggi atau masyarakat umum, itu seperti apa Pak? Sebenarnya Salama ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Cuma saya katakan sasaran kita kan mereka juga bisa datang ke apalagi ke kantor. Terus kami juga membuka juga untuk ke semacam apalagi tuh Car Free Day. Kita mendatangkan juga karena kita pada saat Salama itu kita datangkan mobil rescue, mobil ambulans dan beberapa permainan-permainan kebencanaan. Jadi pada saat Car Free Day contohnya itu ada acara-acara besar kita datangkan juga. Memberikan edukasi jadi juga di situ. Cuma anak-anak, cuma kita berpikir anak-anak ini kan yang paling rentan, yang sebetulnya yang paling terhadap kebencanaan itu. Karena pada saat usia anak-anak itu, pada saat dia dapatkan suatu pengalaman yang kurang bagus, dia bisa berakibat pada trauma di masa depan. Akan diingat selalu. Justru kalau saya rasa pikiran kami kita memutus generasi ini di anak-anak lah, kita mesti mengajarkan mereka terlebih dahulu. Jadi apalagi dilihat dari korban-korban dampak bencana tahun lalu ya sekitar 20.000 orang, itu dasar kami untuk bagaimana kita serang dulu untuk anak-anaknya. Karena kadang contoh kemarin ada saat kebakaran, mohon maaf anaknya terbakar. Ternyata orang tuanya lupa bahwa ada anaknya di dalam. Anak-anak juga mungkin ya kalau tidak tahu ya penanganannya bagaimana mereka ini. Mereka bingung. Jadi,
banyak korban-korban itu yang kayak terbakar, anak-anak itu yang itulah kami punya dengan masalah-masalah seperti itu, karena inovasi itu kan muncul dari masalah. Iya. Bagaimana membuat masalah itu hilang atau berkurang, ya kita buatlah inovasi. Dan yang paling penting adalah tingkat kebarang atau novelty-nya yang harus beda dengan yang lain. Betul. Sehingga memberi dampak yang sangat luar biasa dan belum pernah ditempuh oleh yang lain. Dan selama ini belum ada. Banyak kesiapsiagaan yang mereka lakukan, tetapi belum ada sampai saat ini. Saya sudah survei kemana-mana, belum ada yang memasuki dari segi hipnoterapi, yaitu bawah sadarnya mereka, mentalnya yang kita ini. Karena kebetulan saya juga penggiat bawah sadar, jadi saya kurang lebih mengerti tentang bagaimana efek tentang bahayanya, bukan bahaya secara fisik tetapi non fisik, secara mental juga secara mental yang harus kita perhatikan. Oke, jadi program Salama ini pemirsa tidak hanya menyasar masyarakat umum, memang menyasar masyarakat umum ya, tapi fokusnya pada anak-anak ya, khususnya anak-anak sekolah. Kalau untuk kami punya inovasi lain untuk semua juga, artinya tetapi dia inovasi untuk pasca bencana. Oh, oke. Namanya Harmoni. Harmoni yang tetap hipnoterapi juga, tetapi dia lebih kepada hipnoresilient. Hipnoresilient. Yang bagaimana bisa bertahan, bisa survive pada setelah bencana. Tadi itu Salama itu sebelum bencana. Sebelum bencana. Kalau Harmoni setelah bencana. Okay. Orang-orang yang terkena bencana bisa melanjutkan hidupnya, diberi pelatihan, diberi kekuatan mental, keyakinan bahwa kau akan berhasil ya. Disitulah Harmoni kita luncurkan. Mengajarkan mereka untuk survive ya dari bencana yang telah dihadapi ya Pak? Betul, afirmasi tentang hipnoresilient. Oke, nah selanjutnya pemirsa kita akan membahas mengenai program Jitu Pasna ya Pak. Kajian kebutuhan pasca bencana terkait dengan logistik darurat, bantuan logistik darurat. Oke, sejauh mana sebenarnya program Jitu Pasna itu sendiri mempercepat proses distribusi itu Pak? Nah, saya mau jelaskan sedikit tentang Jitu Pasna, itu kajian kebutuhan pasca bencana. Ini sebenarnya asesmen kaji cepat. Oke. Saat ini anggota saya kirim ke Jakarta ini ke BNPB untuk melakukan pelatihan Jitu Pasna sebenarnya. Jadi itu sangat dibutuhkan sekali karena asesmen kaji cepat ini dibutuhkan untuk pemulihan cepat. Pemulihan cepat pasca bencana. Betul. Jadi kami itu sebenarnya saya katakan tadi ada pada saat contoh, saya mau kasih contoh saat terjadi kebakaran, kita ambil contoh kebakaran atau angin kencang atau kebakaran lah kita coba. Nah pada saat kebakaran ini pemadam anggota kami akan ke sana untuk mengamankan situasi, dan damkar akan datang. Pas saat terjadi pendinginan maka anggota kami akan masuk melakukan kajian asesmen kaji cepat namanya. Iya. Nah, asesmen kaji cepat ini adalah bahan yang kita perlukan, berapa korban terdampak, berapa jumlah KK, berapa korban jiwa dan sebagainya. Itu data-data itu yang kita pakai untuk menurunkan bantuan bidang 2 yaitu bidang kedaruratan dan logistik. Mereka akan turun melakukan bantuan seperti medical kit, post aid kit, bantuan-bantuan kedaruratan yang sifatnya mesti cepat. Baju, selimut, pendirian posko dan sebagainya. Nah, kajian cepat, asesmen kaji cepat ini Jitu Pasna ini digunakan untuk itu, untuk pemulihan. Pada saat ada kesalahan dan sebagainya, itu bisa memicu sehingga terjadi kekacauan. Nah, itulah pentingnya kita mengerti betul apa fungsi, bagaimana cara kerjanya ini asesmen kaji cepat ini. Nah, setelah itu turun bantuan yang sifatnya darurat untuk segera, biasanya 1 jam setelah pendinginan kita turunkan. Nah, ada lagi namanya bidang rekonstruksi dan rehabilitasi. Dia akan turun pada esok harinya, melakukan pembersihan, normalisasi, dan pada saat itu mereka akan membawa bantuan pasca bencana, rekonstruksi dan rehabilitasi berupa contoh bahan-bahan konstruksi seperti balok, seng, spandek, paku dan sebagainya. Nah, mereka ini yang anggota kami akan membantu mereka, memberikan secara profesional berapa kakak, berapa rumah, kita akan membantu dan mereka. Harapan kami mereka akan terbantu untuk melanjutkan hidupnya. Dan selain itu kami sampaikan juga bahwa kita akan melakukan juga bantuan secara seperti mereka melakukan keterampilan seperti MUA, terus boga dan sebagainya, supaya mereka bisa berlanjut hidupnya. Dia punya semangat baru ya. Mereka punya skill untuk bagaimana melanjutkan kehidupan ekonominya. Tapi tentu dalam hal ini mereka harus kita kita kawal terus sampai mereka betul-betul survive, betul-betul resilient. Resilience termasuk dengan adanya tadi inovasi Harmoni itu. Dari lahir debating kita perbaiki, kita kawal mereka supaya bisa kembali menjalani hidup sebagaimana biasanya.
Oke, nah jadi pemirsa selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana peningkatan kapasitas menuju livable dan resilient city khususnya untuk Makassar ya. Sejalan dengan visi Kota Makassar yang ingin Kota Makassar itu menjadi kota yang tangguh dan layak huni dan tentu hidup di tengah-tengah yang bencana-bencana yang tidak ditahu akan kapan datangnya ya Pak. Nah, sekarang menurut Bapak ya sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, seberapa tangguh sih sebenarnya Makassar saat ini Pak? Sebenarnya Makassar ini saya katakan tangguh ya, cukup tangguh. Kenapa? Karena ini seperti bencana banjir itu sudah berulang-ulang dan mereka sudah sering ini. Cuma yang saya mau katakan setiap hari itu, setiap tahun itu terus yang kita urus. Mesti kita punya terobosan baru untuk bagaimana supaya sebenarnya ada beberapa tahun ini yang kita pemerintah kota khususnya pemerintah Pak Api dan Ibu Alia ini ada beberapa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mencegah banjir itu. Tetapi seperti contoh mungkin OMC, operasi modifikasi cuaca. Ya kita itu terkait dengan bantuan BNPB. Kami lagi majukan permohonan sekarang, mudah-mudahan bisa disetujui. Ya kita dengan OMC ini, operasi modifikasi cuaca ini kita bisa pindahkan hujan. Pindahkan hujan ya? Pindahkan hujan dengan bantuan apalagi mungkin dari angkatan laut, tapi itu semua dari biaya BNPB. Kita lakukan satu uji coba 1 tahun begitu, tahun berikutnya sudah kita bisa anggarkan. Jadi hujan bisa dipindahkan seperti itu dengan sesuai neuroscience ya untuk ini ada logika. OMC ya Pak tadi? OMC dia biasa ada pakai garam, kita sebar di udara sehingga mendung di bagaimana kita bisa alihkan hujannya. Dan mungkin pemerintah kota juga lagi berpikir bagaimana berapa sih tingkat kerugian tiap tahun. Karena yang banjir setiap tahun ini adalah di daerah seperti contoh mungkin di Antang, Blok 10. Itu adalah memang daerah resapan, daerah cekungan. Jadi pada saat hujan sedikit aja sudah masuk lagi karena memang awalnya itu adalah daerah resapan terus dibangun perumahan. Nah, mungkin ada alternatif lain. Contoh, apakah mungkin berapa sih kerugiannya tiap tahun? Apakah memungkinkan kita buatkan saya rumah susun atau dan sebagainya di situ, sehingga di situ dikosongkan, dibuatkan. Jangan sampai mungkin berapa kepala keluarga semuanya berapa sih biayanya dan sebagainya. Ya, kalau itu bisa ini alternatif lain dan beberapa lagi beberapa dinas pemerintah kota terus berkolaborasi untuk melihatnya seperti dinas tata ruang, dinas PU untuk bagaimana supaya tentu hal ini juga BPBD dalam hal ini ya tugas kami kan sebenarnya untuk bagaimana supaya menanggulangi bencana ini, bagaimana kesiapsiagaan pada saat bencana, penanganan pasca bencana dan bagaimana pasca bencana. Harapan kami dengan beberapa kegiatan-kegiatan dan inovasi ya kita masyarakat ini Makassar ini harus menjadi kota yang resilient. Terkait dengan OMC ya Pak. Bagaimana kemudian Bapak melihat penerapan itu untuk Kota Makassar sendiri? Bagaimana kemudian persiapan dan mungkin tantangannya untuk di Kota Makassar sendiri itu seperti apa Pak? Saya kira tantangannya tidak ada sebetulnya, karena memang bisa seperti kota-kota lain seperti Bandung sudah beberapa kali diterapkan, tapi itu dibiayai langsung oleh BNPB. Dan untuk kita mengapa tidak? Dan itu kan artinya memang secara logik memang ada ininya standarnya, ada SOP-nya seperti itu dan itu sudah hampir di beberapa kota besar di Indonesia. Pada saat mungkin ada apalagi seperti balap di kemarin balapan di Mandalika itu mereka pakai OMC juga. Pengalian hujan kan? Betul. Ya seperti itu. Jadi saya berharap ada beberapa sih antisipasi seperti OMC, seperti mungkin juga tadi katakan pemindahan relokasi mereka. Terus ada juga mungkin ya dengan hal-hal lain yang tidak untuk umum seperti adakan zikir bersama untuk bagaimana supaya banjir dan kumpul semua ulama dan sebagainya. Ya saya kira itu hal-hal yang perlu kita coba semua sebetulnya dalam hal ini. Banyak pendekatan yang bisa digunakan ya Pak. Mulai dari OMC tadi, kemudian relokasi terkait dengan bagaimana sebenarnya Makassar ini banyak perumahan yang dibangun di atas daerah-daerah resapan itu. Iya, daerah resapan yang cekungan. Iya, cekungan. Makanya sering terjadi banjir juga ya. Makanya banyak kerugian khususnya di perumahan-perumahan di Kota Makassar ya Pak. Iya, mungkin karena memang ada beberapa hal-hal yang perlu mungkin di sistem tata ruang kota mungkin kita kaji supaya
ke depan tidak ada yang terulang lagi seperti itu. Benar. Karena akan sampai kapan sih Pak sebenarnya banjir ini akan dihadapi tiap tahun loh gitu. Oke, nah berbicara mengenai banjir ya, ini kan udah akhir tahun 2025 nih Pak, dan menunjukkan memang musim hujan yang sudah semakin dekat ini. Oke, bagaimana kemudian mitigasi bencana yang kemudian dipersiapkan oleh BPBD Kota Makassar itu sendiri Pak? Nah, sebenarnya kami lakukan itu dalam bidang kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ya. Dari untuk mitigasi bencana ya upaya-upaya seperti tadi pemasangan EWS. Terus pelatihan kepada masyarakat. Terus untuk kesiapsiagaan juga dari personil. Kami lakukan latihan, terus seperti latihan dasar, terus latihan mungkin keterampilan seperti water rescue, vertical rescue. Dan mungkin juga beberapa yang perlu kita ini seperti peralatan dilengkapi untuk seperti sekarang ini peralihan musim-musim peralihan begini kami mengecek semua peralatan. Peralatan yang sudah kurang bagus diservis dan yang kurang ya kita pengadaan. Karena Pak Wali sekarang ini sangat antusias atau mengapresiasi dan mensupport full tentang bagaimana yang paling penting bagaimana BPBD ini bisa gagah. Artinya dari segi peralatan harus lengkap. Terus bagaimana untuk peralatan perlindungan diri dan peralatan pada saat melakukan evakuasi, pada saat melakukan penanggulangan bencana. Mungkin dari perahu karet atau perahu rescue, alat-alat selam, apalagi dan hal-hal lain seperti alat-alat vertical rescue itu harus lengkap semua. Supaya keamanan pada saat melakukan evakuasi, penyelamatan ya kita harus betul-betul aman. Jadi memang sudah banyak kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh BPBD ya. Banyak. Mulai dari tadi sebenarnya program Salama juga termasuk dalam itu ya. Juga Salama. Kemudian peringatan dini banjir di 3 titik utama ya tadi. Kemudian ada persiapan tim. Persiapan tim. Penyiapan alat dan lain sebagainya ya Pak. Apakah BPBD memiliki peta resiko bencana nih Pak yang kemudian bisa diakses dan dilihat langsung oleh masyarakat? Jadi kami sekarang ini lagi meneliti juga Pusdalop, Pusat Data dan Operasi. Nah di situ akan nanti terkoneksi semua. Ini kan lagi kita membuat suatu juga sistem sehingga mereka bisa terpantau juga semua daerah bahkan secara digital, secara secara kita pasang CCTV. Kita kan Makassar kan ini banyak punya CCTV. Kita akan meminta akses itu ke sana. Jadi di mana rawa-rawanya kita awasi 24 jam dengan CCTV. Selain juga di daerah ada posko di daerah tersebut. Itu akan terkoneksi nanti dengan BMKG, dengan pemerintah kota, dengan stakeholder lain yang ini. Artinya harus live betul-betul lifetime. Lifetime ya. Iya, lifetime. Nanti kita pasang di sini untuk saya sendiri sebagai untuk mengontrol, untuk melihat situasi, dan kita akan buat ruangan satu untuk pusat data dan operasi. Jadi situ akan ada data-data secara real time. Real time ya. Ini kan udah dekat nih ya Pak, apalagi musim hujan ya. Khususnya untuk Pusdalok dan data-data real time yang bisa diakses secara digital itu kapan sih sebenarnya tepatnya bisa kita lihat? Sebenarnya sekarang sih sudah tinggal konekkan saja dari apalagi dari Kominfo kita sudah bisa lihat sebenarnya. Cuma untuk operasi ini kita penganggaran di Pokoin tahun 2006 kita sudah buat untuk tempat dan peralatannya sudah kita buat. Jadi secepatnya ya Pak? Secepatnya. Dan memang lagi dalam tahap proses itu ya Pak? Artinya support, saya sangat apresiasi support Pak Wali untuk kebencanaan ini betul-betul apalagi ya diutamakan lah untuk bencana karena ini menyangkut nyawa. Iya betul. Nah terakhir nih Pak untuk menutup diskusi kita kali ini mungkin boleh disampaikan harapan khususnya kepada masyarakat Kota Makassar terkait dengan kesiapsiagaan mereka terhadap bencana, bukan hanya banjir ya Pak, terhadap seluruh bencana yang mungkin berpotensi untuk ada. Saya ingin katakan kepada masyarakat untuk selalu waspada dan persiapkan diri. Apabila ada kejadian, segera hubungi BPBD atau 112 sehingga kami bisa melakukan respon cepat untuk menangani hal tersebut. Ada sedikit mungkin himbauan kepada masyarakat. Sekarang lagi musim peralihan, di mana kita lihat sekarang ini ada beberapa kejadian-kejadian seperti pohon tumbang dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah
saya himbau untuk kepada masyarakat untuk tetap berusaha waspada pada saat jalan menggunakan kendaraan, jangan melewati daerah-daerah yang ada pohon-pohon yang sudah rimbun, sudah tua itu, untuk menghindari pada saat terjadi angin kencang, untuk menghindari. Dan kedua adalah hindari berteduh juga di bawah pohon yang besar itu. Terutama juga bangunan-bangunan yang sudah tua, yang sudah hampir rubuh, itu hindari seperti itu. Nah, yang paling penting adalah tetap berkoordinasi dengan kami. Kami siap untuk pelayanan. Kami akan dengan ada beberapa stakeholder seperti Damkar, BPBD, dan beberapa stakeholder lain dari PMI. Mereka siap mengawal Kota Makassar sehingga kita semua ini bisa aman dari bencana. Yang paling penting adalah kesiapsiagaan tadi itu. Iya. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini bersama Pak Fadli, pemirsa, terkait bagaimana kemudian peran BPBD Kota Makassar dalam kesiapsiagaannya menghadapi bencana yang mungkin akan datang, karena seperti yang disampaikan Pak Fadli tadi, bencana pasti akan datang ya Pak? Iya. Iya, kita harus kita nggak tahu kapan bencana itu datang. Kita nggak tahu kapan, yang penting kita harus selalu siap ya. Oke. BPBD dan masyarakat dengan semua stakeholder, relawan harus bersatu dalam menghadapi dan menyikapi sebetulnya bencana itu. Oke, betul sekali yang disampaikan oleh Pak Fadli, pemirsa. Kemudian kita banyak tadi ngobrol terkait dengan peringatan dini banjir, kemudian bagaimana program Salama itu hingga kolaborasi lintas sektor ya. Karena sebenarnya bencana itu bukan hanya tugas pemerintah, itu adalah tanggung jawab kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Fadli atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama. Dan untuk itu pemirsa, saya Zara Sabita Suceng pamit undur diri dan sampai jumpa.